esensi dari matematika nalaria realistik yang telah menjadi ciri khas dari KPM selama bertahun-tahun. Dan kami meyakini bahwa kemampuan numerasi dan penalaran adalah fondasi penting dalam membentuk generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi tantangan di zaman. Oleh karena itu, pelatihan ini tidak hanya memberikan konsep, tetapi juga contoh-contoh implementasi, strategi mengajar, latihan soal bernalar, hingga praktek nyata yang bisa langsung digunakan dalam pembelajaran sehari-hari. Bapak Ibu guru sekalian, nah guru ini adalah pusat perubahan di kelas. Ketika guru berubah, maka murid pun tumbuh. Ketika guru dikuatkan, maka peradaban ikut bergerak. Nah, maka kehadiran Bapak Ibu di sini adalah bagian dari ikhtiar besar untuk memajukan pendidikan negeri ini. Kami dari KPM berkomitmen untuk terus mendampingi Bapak Ibu melalui pelatihan ini, menyediakan materi terbaik, pendampingan, dan contoh-contoh pembelajaran yang aplikatif. Semoga kegiatan ini menjadi amal jariah yang membawa keberkahan untuk kita semua. Mari kita buka pelatihan ini dengan semangat belajar, semangat berbagi, dan semangat untuk menghadirkan pembelajaran matematika yang lebih menyenangkan, menantang, dan bermakna bagi para siswa kita. Baik Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Irfan Sanjaya SE. Semoga apa yang telah disampaikan bisa kita terima dengan baik ya. Dan semoga kegiatan hari ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, berikutnya kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu sesi pelatihan. Sebelum dimulai, saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk memastikan jaringan internetnya agar tersambung dengan baik. Dan mohon disiapkan pula pulpen juga buku catatan ya. Untuk pemateri hari ini adalah Bapak Riki Tunggal Saputra Aji. Sebentar, akan saya bagikan profil dari Pak Riki. Hmm, ini adalah profil dari Bapak Riki Tunggal Saputra Aji. Beliau sekarang sebagai salah satu pengajar ya di KPM, juga merupakan Kepala Pusat Pelatihan Guru atau PPG di KPM. Beliau juga merupakan konsultan Litbang di KPM dan merupakan pelatih utama untuk metode matematika nalaria realistik. Pengalaman nasional beliau sangat banyak ya, bisa kita lihat di sini, termasuk eh, pemateri program penguatan numerasi bersama PP Muhammadiyah dan Dikdasmen dari PP Muhammadiyah. Kemudian penyusun UKG TK SMP dan SMA Al-Azhar se-Indonesia. Tidak hanya pengalaman nasional, tapi juga beliau memiliki berbagai pengalaman internasional, termasuk tutor matematika internasional matematik and science di Kedah, Malaysia, IMSO. Ini sudah sangat sering ya kita dengar IMSO yang sudah sering mengetahui KPM. Kemudian pengalaman di Korea, juga pengalaman di China. Kemudian juga sempat menjadi guest teacher untuk Junior Summer Math Camp di Texas, USA. Eh, Demikian, ini adalah profil dari Bapak Riki Tunggal Saputra Aji. Untuk mempersingkat waktu, kami langsung eh, masuk ke pembahasan saja ya. Kami persilakan kepada Bapak Riki untuk segera memulai. Silakan Bapak Riki. Baik. Terima kasih Pak Suhardi. Suara saya jelas terdengar Pak Suhardi ya? Terdengar Pak? Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak dan Ibu yang berbahagia pada malam hari ini, peserta kegiatan pelatihan metode MNR atau itu merupakan singkatan dari matematika nalaria realistik. Alhamdulillahirabbil alamin, wa binasta'in wa ala umri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Merupakan sebuah kebahagiaan bagi saya Bapak Ibu untuk bisa kembali membersamai guru-guru hebat dari berbagai daerah. Mungkin bisa sambil sharing ini ya dari mana saja ini berasal. Karena kalau daring biasanya dari berbagai penjuru daerah di Indonesia ini ya. Meskipun saya di Bogor, bisa jadi ini pesertanya dari berbagai daerah di luar Bogor atau bahkan di luar Pulau Jawa. Oh, Sidoarjo, Lampung hadir. Wah, Masya Allah ya, Betahatan ya Pak Herman Sidoarjo. Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Oh, Masya Allah, dari Pulau Sumatera hadir. Solo, Jawa Tengah tuh ya. Bekasi, Lumajang, Karawang. Wah, sama Bogor juga. Palangkaraya, wah hadir juga nih Palangkaraya. Nganjuk, Tangerang, Bogor, Lumajang, Cikarang, Karawang. Wah, terima kasih Bapak Ibu. Ini ternyata sebarannya lumayan ya tadi. Sementara tadi Tebing Tinggi, Palangkaraya ya sudah mewakili Sumatera, mewakili Kalimantan, Pulau Jawa sudah pastinya ya. Apakah ada yang dari pulau-pulau lain selain ketiga pulau itu? Barangkali ada ya dari mungkin kepulauan Papua juga ada. Apakah dari sana Pulau Papua atau mungkin dari Malukunya? Selamat bergabung Bapak Ibu ya. Alhamdulillah sekali lagi kebahagiaan buat kami, khususnya untuk saya bisa membersamai Bapak Ibu di malam hari yang kalau di Bogor cukup cerah meskipun siang menuju sore tadi sempat gerimis. Dari Cirebon, wah Yogyakarta, alhamdulillah. Selamat bergabung Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang berbahagia, semoga senantiasa diberi kesehatan, diberi kemudahan, diberi kelancaran dalam berbagai urusannya. Dan tentunya malam hari ini sudah berkenan menyisihkan waktunya untuk mendengarkan, menyimak bersama-sama kita sharing tentang MNR, Matematika Nalaria Realistik. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, maka izinkan saya untuk terlebih dahulu share screen dan mungkin nanti ada beberapa tayangan-tayangan video ya dalam PPT yang akan saya bawakan. Saya beri tajuk Bapak Ibu malam hari ini, mengasah literasi melalui metode pembelajaran matematika nalaria realistik. Literasi numerasi ala MNR. Jadi MNR itu sebuah konsep yang digagas Pak Ridwan. Nah, tadi sudah dikenalkan oleh Pak Sanjay, Pak Irfan ya, selaku Presiden Direktur dari Klinik Pendidikan MIPA. Sebuah metode pembelajaran yang diterapkan di KPM, Klinik Pendidikan MIPA, sejak 2001 sekarang sudah menginjak 24 tahun berarti Bapak Ibu ya. Dan bersama MNR ini sudah menemani siswa untuk mengantarkan mereka ke gerbang Olimpiade, bahkan bisa mengharumkan nama bangsa di kancah nasional maupun internasional. Seperti apa pembelajaran MNR? Itu yang akan kita kupas dalam lengkapnya, kalau tidak salah, 6 pertemuan ya. Nah, pertemuan perdana ini kita akan membahas tentang literasi numerasi ala MNR. Ini lebih ke brainstorming Bapak Ibu ya. Nanti kita akan sama-sama sharing, mungkin sama-sama diskusi. Memang pembelajaran matematika itu yang di kelas kita seperti apa gitu Bapak Ibu. Nah, ini menarik ya karena saya adalah berawal dari guru Bapak Ibu. Sebelum bergabung dengan KPM, saya adalah seorang guru. Bisa jadi sama seperti Bapak Ibu ya, bagian besar bisa jadi merupakan guru juga. Entah itu mungkin guru di sekolah atau seorang guru les misalnya, atau bisa jadi memang yang mengajarkan putra-putrinya di rumah. Saya anggap guru juga. Nah, ketika di sekolah saya merasakan Bapak Ibu, merasakan bagaimana beratnya menjadi seorang guru matematika. Saya tanda kutipkan matematika karena pelajaran ini pelajaran yang menarik. Menariknya itu sebagian anak-anak punya rasa takut
punya rasa antipati terhadap matematika. Entah kenapa gitu ya, bicara matematika itu bawaannya pusing gitu. Bawaannya mual, bawaannya pokoknya kurang enak badan gitu ya kalau ngomongin matematika. Sehingga gurunya punya citra yang kurang lebih sama. Apakah itu terjadi di sekolah Bapak Ibu? Semoga tidak Bapak Ibu ya. Karena saya yakin kalau sekarang-sekarang ini guru matematika sudah bertransformasi menjadi guru yang juga tidak kalah menyenangkannya seperti guru-guru pelajaran lain. Ya, biasanya kalau guru favorit guru olahraga misalnya atau guru seni atau guru-guru mapel lain gitu ya, guru-guru IPA, guru IPS, guru agama atau guru-guru guru yang lain lah gitu. Matematika itu biasanya jadi guru killer atau yang kaitannya ada hitung-hitungannya gitu, guru fisika misalnya gitu atau guru-guru kimia yang ada hitung-hitungannya. Tapi matematika ya tantangan gitu. Nah, sehingga kita coba bahas Bapak Ibu. Maka yang saya ingin coba ajak diskusi dengan Bapak Ibu adalah memang definisi matematika itu apa? Bapak Ibu, jika saya punya pertanyaan yang di layar, menurut Bapak Ibu matematika itu apa? Kira-kira apa, Bu Ibu? Boleh sharing di chat ya. Apa sih matematika menurut Bapak Ibu? Atau apa yang terlintas saat bicara matematika? Misalnya kalau saya gitu, berhitung Pak. Anak-anak tuh bisa begitu. Anak-anak apa yang kalian pikirkan saat bicara matematika? Berhitung Pak, ngitung nggak gitu. Biasanya anak-anak tuh ya. Matematika, angka, aturan, ilmu pasti, cakep ya. Berhitung kan sama kan? Pasti ada yang jawab berhitung. Karena itu biasanya anak-anak ilmu pasti ya ada. Challenge, tantangan, wah keren gitu ya. Nah, matematika mengasah logika dan rasa, cakep. Filosofis sekali itu ya. Bilangan, kuantitas, struktur, waduh berat sekali ya. Ilmu, wah sederhana tuh ya. Pola pikir, sistem kehidupan, wah jawabannya unik-unik ya. Jadi memang eh, saya malah kadang-kadang tergelitik anak-anak mikirin matematika apa sih gitu. Dalam pola pikir anak-anak biasanya sih ngitung. Bahkan banyak orang tua dulu berhitung dengan matematika itu adalah suatu ilmu yang sama gitu ya. Ilmu hitung, ilmu matematika. Ya nggak salah sih kalau dibilang matematika berhitung, karena tidak akan lepas matematika dari berhitung ya. Oh, waktu itu tanya anak-anak siapa yang tahu matematika, mereka jawabnya tambah-tambahan. Kata anak kali-kalian, Pak, kali-kalian tuh ya. Ini biasanya doktrinnya tidak cuma dari gurunya ini, dari orang tuanya ya. Kadang-kadang anak-anak tuh dapat definisi awal itu dari orang terdekat di rumah, ibunya, ayahnya, kakaknya, atau dari orang-orang di rumah. Hitung-hitungan, Pak, kali-kalian, angka-angkaan. Sumber mama cerewet. Itu menarik tuh ya, Tapi sampai 60 kayak gini. sumber mama cerewet. Dicek. Ini anaknya yang terlalu aktif mungkin ya. Sampai dibilangin gara-gara matematika mamaku cerewet. Anak-anak itu punya julukan terhadap matematika Bapak Ibu. Ya, pelajaran matematian gitu katanya. Matematika akronim, makin terus makin tidak karuan. Gitu. Matematika makin tekun, makin tidak karuan. Saya sedih dengernya gitu ya. Berarti kalau saya yang menekuni matematika, saya orang tidak karuan dong ya. Sedih rasanya. Jadi banyak lah julukan-julukan yang dalam tanda kutip memang agak negatif tentang matematika. Matematika mengasah bahasa, logika, dan rasa. Oh, tadi sudah ya. Mendasi ilmu semua pelajaran. Wah, matematika bisa hitung uang jajan. Cakep. Itu anak-anak tuh ya. Pokoknya kalau bisa matematika, minimal saya nggak dibohongin kalau jajan. Baik, Bapak Ibu. Banyak ternyata ya definisi versi kita. Versi anak-anak, versi rekan-rekan kita di sekolah tentang matematika. Nah, kita coba kutip, kita coba tampilkan kalau para ahli ngomong matematika itu apa sih? Saya tampilkan salah satunya nih. Dari salah satu sumber dikatakan bahwa secara bahasa matematika itu bisa berarti di sini berasal dari kata matema atau matematikos. Artinya hal-hal yang dipelajari. Itu dari Yunani. Kalau dalam salah satu eh, dalam satu penelitiannya, Nasution mengatakan bahwa matematika itu mungkin berasal dari bahasa Yunani-nya, bisa jadi bukan matema tapi matein atau mantenein. Artinya mempelajari. Unik ternyata ya, kalau kita lihat dari sudut pandang definitif, ada yang mengatakan etimologisnya adalah
matematika itu dari matematikos, atau matein, mantenein, yang artinya hal-hal yang dipelajari atau mempelajari. Jadi ternyata matematika itu tentang mempelajari banyak hal gitu. Ya salah satunya operasi hitung, belajar logika, belajar bagaimana mengambil kesimpulan kalau kata Pak Irfan tadi ya, belajar tentang menghitung uang gitu ya, hitung jajan, hitung uang saku, menghitung pengeluaran dalam sehari-hari atau pengeluaran dalam sebulan, menghitung berat badan, tinggi badan, menghitung gitu ya. Atau tadi ada juga yang mengatakan akar pondasi dari ilmu yang lain. Jadi mungkin mengasah pola pikir, mengasah logika, sehingga ilmu lain pun akan terhubung seperti itu ya. Ini menarik sebetulnya. Atau ternyata ada yang jawab ilmu pasti, karena memang ada juga di Belanda itu disebutnya wiskunde, ilmu pasti. Ilmunya sih pasti ya. Kadang-kadang yang tidak pasti itu kita, gurunya yang mengajar yang nggak pasti ya, Bu Ibu ya. Ya, contoh misalnya nih, saya sering sekali nih bawakan di pelatihan. Contoh 1 + 2 × 3. Nah, Bapak Ibu sekalian, misalnya ketika ada pertanyaan seperti ini saja, nah, Bapak Ibu bisa lihat di chat saya, itu saja kadang-kadang ada uh, murid yang bertanya, Pak, jawabannya 7 atau 9, Pak. Misalnya begitu. Nah, ketika gurunya yang tidak yakin, bahaya tuh. Iya juga ya, 7 bisa, nak, 9 bisa, nak. Pak, kalau pakai kalkulator jawabannya 7 atau 9, Pak. Gurunya mulai nggak yakin, buka kalkulator. Nah, pertanyaannya, kalkulator yang dipakai kalkulator mana nih? Kalau kalkulator HP, kayaknya sama deh semua. 7 jawabannya. Tapi kalkulator kan biasanya ada kalkulator yang saintifik, ada yang bukan. Ya. Nah, kalau yang bukan ini nih, kadang-kadang jawabannya 9. Kenapa? Karena ketika 1 + 2 di layarnya muncul 3. Ketika tekan kali 3 ya otomatis 9. Anak-anak yang bingung. Jadi 7 atau 9, Pak? Katanya ilmu pasti. Ini soal penjumlahan operasi hitung campuran aja nggak pasti, Pak. Bisa 7, bisa 9. Akan menarik, Bapak Ibu ya. Mengapa ilmu pasti terkesan tidak pasti? Ya, karena kita belum memahami konsepnya, belum memahami dasar-dasar dari matematika. Bapak Ibu, ketika kita mau menjelaskan anak-anak bahwa ini ilmu pasti, matematika, saya sepakat ilmu pasti. Kenapa? Karena ketika kita 2 × 3 itu 6. Dan 6 ini bisa dipastikan di berbagai daerah. Di Indonesia, di negara tetangga, di luar benua Asia, itu jawabannya sama 6. Itu times 3 gitu. Jauh-jauh ke Eropa, sama jawabannya 6. Nah, gitu. Nah, ketika operasi hitung campuran, 1 + 2 × 3, hasilnya kan 7 ya, bukan 9. Dan ini akan disepakati juga saat kita cek ke daerah-daerah lain, ke negara-negara lain, mereka juga sepakat 7, bukan 9. Tetap jatuhnya belum pasti. Nah, mengapa 9 bisa muncul? Nah, itu perlu kita luruskan. Masalahnya, Bapak Ibu, alasan apa yang bisa kita sampaikan ke anak-anak? Jawabannya 7, bukan 9. Menurut Bapak Ibu. Apa misalnya yang bisa kita sampaikan? Apakah dari sananya begitu, nak? Pokoknya sudah harus begitu, nak. Atau ada hal lain yang bisa kita sampaikan ke mereka bahwa 1 + 2 × 3 hasilnya 7, nak. Kenapa bukan 9, Pak? Ada perhitungan prioritas tuh dari Bu Livia. Sudah ada aturannya, Umair. Ada lagi, sudah prioritas. Nah, berarti anak-anak kan harus tahu tuh, mana yang harus diprioritaskan, mana yang didahulukan. Nah, artinya kalau mereka belum kenal syarat-syaratnya, belum kenal aturan mainnya, nah kalau kata Umair, ada aturannya. Kalau belum tahu aturannya, bisa salah mereka. Ya, hitungnya polos-polos aja. 1 + 2 kan 3. 3 × 3 kan 9. Lah, salahnya di mana, Pak? Salahnya, nak, karena ada aturannya. Aturannya apa, Pak? Aturannya ketika ada tambah dan kali dalam satu operasi hitung, maka dahulukan kali, nak. Prioritas, nak. Nah, oke, itu aturan. Pertanyaannya, kenapa ya, Pak? Aturannya kok begitu? Kok kali dulu sih, baru tambah? Memang alasannya apa? Kali didahulukan daripada tambah. Nah, dikejar nih sama anak-anak, Bapak Ibu.
Memang kenapa diprioritaskan kali daripada tambah? Kali daripada kurang. Tapi kalau kali sama bagi, diprioritaskan dari yang kiri dulu. Ya, biasanya anak-anak sekarang gitu ya. Gen alpha tuh pengen taunya banyak banget. Ngejar aja gitu ya. Harus dijelaskan sampai mereka, oh oke, terima. Misalnya. Alasannya masuk akal. Tapi kalau enggak, biasanya ditanyain terus. Memang kenapa Pak? Kali dulu baru tambah. Tapi kalau tambah dan kurang, itu nggak harus tambah dulu atau kurang dulu Pak. Pokoknya dari kiri misalnya gitu. Apa sih alasannya misalnya gitu? Ada beberapa guru yang jawab, karena lebih kuat. Lebih kuat perkalian. Menarik ya, lebih kuat itu mungkin dulu kita selesai ya, percaya saja sama gurunya. Masa kita mau ngebantah guru, nanya-nanya, khawatirnya penggaris lari ke tangan tuh. Karena perkalian lebih kuat, nah pokoknya kalau ketemu kali dan tambah, kali dulu dihitung. Kenapa? Kuatan perkalian. Yang repot anak sekarang kuat karena apa, Pak? Emang perkalian berotot, Pak. Penyembelahan ototnya kurang. Badannya gede, Pak, perkalian. Penyembelahan badannya kecil. Atau bagaimana gitu. Kali itu kan penjumlahan berulang. Nah, itu aja mungkin. Wah, nih ada menarik nih. Dari Ibu Putri Dwi Suryanti. Nah, menurut Ibu Putri, ditambahkan penjelasan, kali itu, nak, penjumlahan berulang. Nah, yang seperti ini, Bapak Ibu, yang saya berharap kita bisa juga nih menerangkan kepastian ini. Karena memang kali itu muncul dari penjumlahan yang berulang. Artinya munculnya satu ilmu baru di matematika itu bukan memperumit, mempermudah sebetulnya. Mau ngitung roda dari 10 sepeda, dihitung manual gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, seterusnya sampai 20. 20 Pak. Nah, 10 sepeda rodanya ada 20 Pak. Dihitung manual tuh ya, berhitung. Menghitung roda 4 mobil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dapat 16. 16 Pak roda dari 4 mobil. Nah, itu nanti dikenalkan di matematika bahwa penjumlahan yang berulang seperti itu, maka bisa dipersingkat dengan kali. Jadi kalau 4-nya 4 kali, 4 kali 4. 4-nya 3 kali, 3 kali 4. 4-nya cuma 2 kali, 2 kali 4. Maka kalau tadi 1 tambah 2 kali 3, berarti itu kan bentuk awalnya itu seperti ini berarti. Nah, jadi 1 tambah 2 kali 3, mengapa pasti 7? Karena bentuk awal operasi hitungnya adalah 1 tambah 3 tambah 3. Berapa kita hitung sama-sama? 7, Pak. Nah, pasti kan? Nggak ada lagi kemungkinan 9 kan? Mengapa jadi kali? Nah, karena kita ingin memudahkan prosesnya. Seperti ketika kalian menghitung banyaknya jari tangan teman kalian yang ada di kelas, ada 20 orang, nggak perlulah kalian keliling, ngambilin tangannya satu-satu. 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30. Satu orang 10, temennya ada 20. Oh, berarti kita hitung 20 kali 10 berapa ya? Hasilnya akan sama. Itu memudahkan proses. Jadi, cakep nih jawabannya. Karena aturan, satu. Yang kedua, karena konsepnya perkalian adalah penjumlahan berulang. Jadi, ketika diuraikan, perkaliannya menjadi 1 tambah 3 tambah 3, maka jadi pasti jawabannya 7. Nah, Bapak Ibu sekalian, matematika logika berpikir, wah, asik juga tuh. Jadi Bapak Ibu, ketika anak-anak sudah mengenal matematika, harapannya sih kesan awalnya dengan matematika itu bukan kesan awal yang menakutkan. Kalau Bapak Ibu dulu kenal awalnya kira-kira gimana? Eh, Takut, serem, challenging, penasaran, suka. Kalau saya alhamdulillah Bapak Ibu, ketemu guru-gurunya dari SD sampai SMA, sampai saya ingat nama-namanya. Itu matematika itu menyenangkan buat saya ya. Ya, saya beruntung lah ya diberi kesempatan ketemu guru-guru matematika yang saya masih ingat wajahnya, saya masih ingat bagaimana beliau mengajar, karena pembawaannya menyenangkan. Malah yang saya takut itu dulu pelajarannya adalah pelajaran fisika. Ya Allah, sehatkan guru fisika saya. Sekelas pada nggak suka fisika, termasuk saya ya. Pernah lah gitu ya. Nah, senang Pak, menyenangkan. Diajarin ayah sendiri. Oh, penasaran. Oh, alhamdulillah nih, ini positif-positif nih yang chat nih. Ada nggak yang tidak menyenangkan? Tapi mungkin tidak menyenangkannya bukan di SD kali ya.
di SMA mungkin gitu. Ketemu guru matematika yang tidak pernah senyum, atau yang apa dulu ya disebutnya ya, guru killer tuh jangankan wajah sama apa namanya postur badannya, denger suara langkah kaki aja kita udah gemeteran. Itu guru killer sampai punya seperti itu. Nah, salah satu guru matematika takut Pak tuh kan ada yang takut betul. Awalnya nyoba-nyoba seru juga. Beruntunglah kita ya Bapak Ibu ya. Saya karena termasuk di dalamnya ketemu guru yang pembawaannya asik gitu. Karena Bapak Ibu, matematika itu seru alhamdulillah. Karena Bapak Ibu ada banyak di luaran sana ya yang sudah seusia kita atau anak-anak kita atau murid-murid kita atau murid-murid rekan-rekan kita menyenangkan nggak banyak hafal yang kenal matematikanya itu seperti ini. Kita lihat video berikut Bapak Ibu. Katanya matematika itu pelajaran susah yang belajarnya cuma ngitung dan ngapalin rumus-rumus aja. Kalau dari SD sampai sekarang kita masih mikir kayak gitu, artinya selama ini kita udah salah besar. Ya, kita udah salah melihatnya. Itulah yang bikin matematika di sekolah seolah berubah jadi monster menyeramkan yang maksa kita untuk ngitung angka-angka atau nyari X yang hilang entah kemana. Ini semua yang bikin kita tersiksa setiap kali belajar matematika. Padahal sebenarnya matematika jauh lebih dari itu. Maka sekarang waktunya kita mengenal lebih jauh sosok sang monster yang sebenarnya. Sosok yang aslinya nggak serem tapi justru indah, tapi tersembunyi di sekeliling kita. Karena dengan mengenal bidang pelajaran ini, artinya kita mengenal bahasa untuk mempelajari alam semesta dan isinya, menelusuri jejak-jejak rahasia dunia yang tersebar di mana-mana. Dan itu semua hanya akan terjadi jika kita menganggapnya lebih dari hitung-hitungan dan rumus mata. Bersiaplah memecahkan misteri dunia lewat matematika. Wah, ditantang kita Bapak Ibu. Bersiaplah memecahkan misteri dunia lewat matematika. Waduh, asik ya sebetulnya ya matematika ya. Dan saya baca komen-komennya nih, beruntungnya ya ternyata ini sebagian besar itu mendapatkan guru-guru yang ada yang pernah dihukum tuh bahkan, tapi malah jadi termotivasi agar tidak dihukum lagi. Seru menyelesaikan tantangan. Suka walaupun gurunya rata-rata galak. Waduh, menyenangkan ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya matematika juga ilmu yang bisa dibawakan dengan menyenangkan. Jadi ilmu pada dasarnya nggak ada yang salah ya, nggak ada yang menakutkan, nggak ada yang sulit. Hanya kadang yang mengantarkan ilmunya, yang menyampaikan ilmunya, membuat ilmu tersebut terkesan sulit, terkesan rumit, terkesan membosankan, terkesan menakutkan. Bahkan ilmu sederhana saja kalau yang mengantarkan atau menyampaikan yang tidak memiliki metode yang tepat, itu jadi seperti membosankan. Tapi ilmu yang sulit sekalipun, ketika metode pembawaannya tepat, lalu bisa diajarkan dengan langkah-langkah yang menarik, dan bisa membekas dalam istilahnya pikiran anak-anak, di dalam benak mereka, itu bisa menjadi satu ya momen yang mungkin bisa jadi tidak terlupakan. Oh, guru matematikanya Bapak sendiri. Kalau nggak bisa malu. Menarik, menarik. Oh, berarti ayahnya guru mungkin ya. Kebetulan seperti itu. I see, I see, I see. Nah, Bapak Ibu, saya menginjak ke pertanyaan kedua. Memang anak-anak tuh kadang-kadang, memang buat apaan sih Pak belajar matematika gitu. Karena ketika belajar olahraga jelas mereka sehat, Pak. Belajar seni minimal ya saya bisa menghibur diri sendiri Pak ketika lagi bosan main gitar Pak, main piano Pak, main pianika Pak. Atau mungkin menghibur orang lain Pak. Matematika Pak, menghibur orang yang apa? Yuk saya hibur kamu. Coba berapa 3 kali 5 kan nggak mungkin gitu ya. Kadang-kadang matematika emang buat apa belajarnya Pak? Buat ngitung doang kan. Nah, maka muncul pertanyaan kedua, emang buat apa belajar matematika? Kan gitu. Setuju Pak, SMP gurunya killer, jadi susah masuk guru matematika SMA menyenangkan. Oh, itu dia ya. Berbahagialah kita Bapak Ibu ketika kita dikenang oleh guru kita itu mudah masuknya pelajaran. Didoakan selalu tuh ya. Biar matematika, belajar matematika biar kelihatan pinter. Anak-anak banyak yang kayak gini kan ya? Apakah banyak anak-anak yang punya pemikiran yang sama? Bisa menguasai matematika biar terlihat pintar. Mengapa ambil jurusan IPA?
biar keren, Pak. Mengapa ambil kuliahnya matematika? Biar disangka pinter, Pak. Saya S1-nya PAI, tapi sering ngelesin matematika SMP. Wih, mantap ya, baru dia. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, buat apa matematika? Mau menyelesaikan masalah sehari, memahami masalah sehari-hari. Oke, ini ada yang suka matematika, tapi anak-anaknya nggak suka, langsung kusut belajar matematika. Waduh, tantangan ya. Nanti semoga setelah kita sama-sama belajar MNR, bisa membuat mereka mulai berkembang senyumnya. Saya yakin nggak semua, pasti ini murid-muridnya Bu Dita itu pasti hanya Hey, beberapa di antaranya aja ya, yang mungkin Zoom masih tentang kesulitan mungkin tentang atau katakanlah masih memiliki pemikiran matematika itu sulit, matematika itu nggak menyenangkan. Nah, kita bicara manfaatnya Bapak Ibu. Tadi ada yang Bu Steni mengatakan memahami masalah sehari-hari. Biar kelihatan pinter kalau kata dia. Atau tadi ada juga, nih ada juga yang jawab, biar nggak salah ngitung uang. Cakep ya. Minimal duit sendiri gitu ya. Walaupun nggak, anak saya nggak suka matematika. Ya banyak ya yang anak-anak yang suka matematika. Mengasah logika, melatih analisa dengan runut. Wah, cakep jawabannya. Asal logika, menganalisis runut. Sistematis berarti ya, berpikir sistematis dan berpikir logis. Cakep. Nah, Bapak Ibu, ini mantap-mantap nih jawabannya nih dari peserta-peserta yang lain. Tapi bener Pak, kalau bisa matematika biasanya bisa kemana-mana. Kehidupan nyata pun iya. Nah, itu dia. Bapak Ibu, mengapa saya termotivasi untuk banyak pergi-pergi ke tempat tadi? Bapak Ibu lihat saya di profil ke sana ke sini itu mengantarkan lomba matematika supaya saya bisa cerita Bapak Ibu. Anak-anak kalau kalian pengen jalan-jalan ke berbagai tempat itu maka kalian punya kebutuhan matematikanya bagus. Emang apa urusannya Pak? Dengan belajar matematika, kalian bisa baca tabel. Kalian jadi tahu jadwal pesawat. Kalian bisa nyari harga yang murah dengan tahu diskonnya, dengan tahu berapa jam berapanya. Kalian jadi bisa memiliki numerasi yang baik. Jadi kalian bisa menghitung pengeluaran, jadi nabung, dan seterusnya. Jadi saya sepakat tuh. Dengan matematika bisa keliling dunia. Iya, benar. Ya, buktinya banyak. Saya sudah mengalami. Dan murid-murid saya sudah mengalami. Anak saya suka banget matematika. Alhamdulillah. Berarti ada yang berkembandingan ya. Tadi ada yang nggak suka, ada yang suka. Melatih kerangka berpikir, mengasah logika. Cakep. Bapak Ibu, saya tampilkan ini ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini merupakan manfaat yang bisa kita sharing ke anak-anak. Anak-anak, Dek, kamu belajar matematika. Nah, kamu belajar matematika. Kamu satu. Itu latihan sistematis berpikirnya. Kalau kamu dapat soal cerita di matematika, itu sebenarnya lagi dilatih sistematika berpikir. Itu di soal informasinya apa. Kalau bahasa kita dulu mah diketahuinya apa? Apa sih yang diketahui di soal? Nah, itu kamu ditanyain tuh. Kamu kan disuruh ngitung luas, coba cari panjangnya berapa di soal, lebarnya berapa. Kenapa? Karena kalau pengen ngitung luas, itu harus tahu dulu. Nah, setelah itu, yang ditanyain apa? Oh, luas. Ngitung luas itu apa? Panjang kali lebar. Oh, tadi panjangnya udah, lebar udah dikalikan. Nah, misalnya gitu. Baru nanti disimpulkan. Oh, jadi luasnya sekian. Satuannya apa nih? Meter persegi, sentimeter persegi, atau satuan yang lain misalnya seperti itu. Nah, itu adalah sistematika berpikir. Lalu mengembangkan logika. Jadi jawabannya cakep tadi, betul. Pengembangan logika di matematika sangat dikuatkan. Ya, logika-logika di SD pun sudah mulai ya. Soal-soal cerita itu sudah mengasah logika. Oh, ini nanyain FPB ternyata. Ada soal yang piketnya 2 hari sekali, si A, si B 3 hari sekali, piket bareng-bareng tanggal 1. Kapan bareng-bareng lagi piketnya? Oh, ternyata itu ada KPK. Ada punya beberapa sembako mau dibagikan ke dalam beberapa paket-paket sama banyak. Oh, FPB, macam-macam lah ya. Logikanya itu dilatih di matematika. Semakin tinggi jenjangnya, semakin logikanya dikembangkan. Terlatih berhitung. Nah, ini tadi jawabannya. Menghitung uang, Pak. Hitung warisan, kalau emang dapat warisannya. Menghitung umur, Pak. Menghitung tinggi. Menghitung gaji, pengeluaran, pemasukan. Banyak lah ya. Yang dihitung banyak. Mengukur juga termasuk salah satunya. Yang keempat, mampu menarik kesimpulan. Nah, ini kaitannya ntar dengan judul, Bapak Ibu. Literasi numerasi.
Jadi saya tampilkan mampu menarik kesimpulan itu bagian dari manfaat matematika. Ketika anak belajar matematika, di soal cerita khususnya, itu dia dilatih untuk menarik kesimpulan. Oh, jadi luasnya sekian ya. Oh, jadi umurnya si Amir sekian tahun ya. Oh, jadi itu menyimpulkan. Yang terakhir, menjadi teliti, cermat, sabar. Latihan matematika itu kadang tidak sekali jawab langsung benar. Oh, masih ada yang keliru, cek lagi ketelitiannya. Oh, ternyata masih ada yang keliru. Ini dikurang bukan ditambah. Cek lagi, harus cermat. Wah, sudah 3 kali ngecek, masih ada yang salah. Oh, ternyata masih ada yang keliru. Sabar. Sampai Bapak Ibu, ketika saya ngajar di SD, saya adalah dulu guru di salah satu sekolah SDIT di Bogor. 10 tahun saya mengajar. Saya lanjut di SMP IT di 3 tahun. Itu anak-anak itu masih kadang menganggap remeh. Pak Riki, kok ini salah sih? Kan cuman kurang pangkatnya doang. Nah, kurang pangkat tuh, Bapak Ibu. Jadi ada anak yang mengerjakan soal luas, tapi satuannya lupa memberikan pangkat 2. Luas itu kan sentimeter persegi atau meter persegi atau desimeter persegi. Pangkat 2 gitu ya intinya ya. Nah, dia lupa. Maka kalau ulangan itu, saya tidak berikan 100 dia. 99 tuh. Saya lingkari itu yang salah. Supaya apa? Supaya mereka latihan teliti. Bahwa luas satuannya pangkat 2 persegi. Karena kalau volume, pangkatnya 3. Kubik. Kalau keliling, panjang, lebar, tinggi, itu adalah tanpa pangkat. Pangkat 1 sebetulnya. Itu berbeda. Sama halnya ketika mereka misalnya, katakanlah kurang 0. Pak, cuman kurang 0 doang. Kan kelihatan sepele mereka ya keluhannya. Khawatirnya saat nanti sudah besar, sudah dewasa, sudah punya pekerjaan amanah. Contohnya apa ya? Misalnya akuntan di bank, menghitung saldo, kurang 0,1. Apa nggak kelimpungan dia? Saldonya harusnya 1 miliar, kurang 0,1. Gara-gara di Excel-nya kelupaan input. Kebayang nggak Bapak Ibu tuh? 1 miliar jadi 100 juta. Apa nggak panas dingin itu? 900 jutanya kemana ini? Ulang lagi dari awal hitungnya. Kok nggak balance nih keuangan? Cuman gara-gara kurang 0,1. Ketelitian tuh bahkan sangat dibiasakan di matematika. Sampai tingkat terkecil. Ya, kalau di bagian geometri kadang-kadang saat sudah waktunya menggunakan penggaris, saya akan minta seteliti mungkin. Gambar segitiganya ya pakai penggaris. Gambar lingkarannya pakai jangka. Pakai busur derajat. Menghitung satuan derajatnya pakai busur derajat dan seterusnya. Supaya apa? Supaya mereka teliti. Pak, ini kurangnya cuma 2 derajat, Pak. Ya, di soal 2 derajat. Suatu saat mereka kehidupan, lalu menghitung, dapat tugas misalnya, menghitung, bukan menghitung ya, menentukan hilal. Yang ternyata penentuannya itu bukan 1-2 derajat, 0, sekian derajat. Weh, buletin aja lah, udah kelihatan hilalnya. Jadilah puasa, padahal belum kelihatan. Itu apa nggak kebayang gitu ya, satu negara puasa gara-gara dia salah. Atau hal-hal dia jadi dokter ahli bedah, karena terbiasa tidak teliti sejak SD-nya, kurang 1-2 cm mah nggak apa-apa kali. Dia operasi gitu, operasi pakai laser, meleset cuman 1 cm. 1 cm di organ dalam tubuh manusia itu kan bisa kena apa aja ya, jadi harus tepat pada tempatnya. Jadi arsitek, garisnya miring, miring dikit lah, cuma 2 cm. Itu padahal rancangan bangun gedung, Bapak Ibu. 2 cm miring digambar dengan skala 1:1000 misalnya. Coba kalikan ya, 2 cm kali 1000 itu 2000 cm. Ubah ke meter, nah itu miringnya berapa? Jadi tidak sederhana lagi. Jadi tidak, istilahnya tidak sekedar cuman kurang 0, cuman kurang koma, cuman miring dikit, udah nggak gitu lagi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi memang manfaat matematika itu ya beberapa hal diantaranya 5 ini. Nah, saya lanjut Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara matematika, saya bukan ahli sejarah Bapak Ibu ya. Saya hanya merangkum ini dari berbagai sumber. Yang pasti saya senang ternyata ketika saya mendalami matematika. Matematika itu hadir ternyata di ya zaman manusia ketika mereka ternyata butuh solusi untuk mempermudah kehidupannya. Kebayang Bapak Ibu dulu ya orang-orang dulu gitu menghitung pakai jengkal misalnya gitu.
panjang tongkatnya berapa? 10 jengkal. Dibikinlah 10 jengkal versi dia gitu. Ternyata beda ukurannya. Loh, kok segini? Lah katanya 10 jengkal. Jengkal siapa? Jengkal anak saya. Kecil kan? Rumahnya berapa? Oh, 10.000 langkah. Langkahnya siapa? Ngelangkahnya buru-buru atau santai banget? Banyak satuan-satuan yang tidak baku ketika matematika belum hadir. Ketika sudah hadir satuan baku, kilogram, sama tuh pergian ke luar negeri, 1 ton 1.000 kilogram sama, 1 kilometer 1.000 meter sama, 1 tahun 12 bulan sama. Kalau dulu kan misalnya gitu. Kalau mau pergi ke rumah kamu, itu berapa lama kira-kira? Ya, mungkin seperti kayak orang minum teh. Nah, masalahnya, ntar dulu. Yang minum teh siapa nih? Minum tehnya orang mana nih? Orang Cina, orang Indonesia, orang Inggris tuh. Kan beda ya adatnya ya. Ada yang seruput-seruput, ada yang gelegek-gelegek gitu kan beda. Atau dengan mau janjian pakai satuan waktunya pakai purnama. Kita ketemu lagi ya setelah 2 purnama. Ya iya, kalau di rumahnya cuaca cerah terus. Kelihatan tuh bulan. Nah kalau dia cuacanya mendung terus, nggak kelihatan itu bulan. Ini bulan apa sih sekarang? Sabit. Bulan purnama. Bulan setengah, separuh, atau bulan mati. Kita nggak tahu gitu. Tapi dengan hadirnya satuan waktu, ada jam, memudahkan. Jadi kita memudahkan, tapi orang kok nggak tepat waktu. Ya itu lain cerita lah ya. Nah, jadi hadirnya matematika, mungkin bisa saya rangkum lewat video berikut Bapak Ibu. Kita sama-sama saksikan. Coba tanya ayah kita, di mana dia menyimpan kotak perkakas. Ambillah, lalu pandangi satu-satu alat yang ada di dalamnya. Kita bisa lihat bentuk mereka yang memang berbeda, tentu juga punya fungsi dan kegunaan yang berbeda. Ada yang sederhana, tapi ada juga yang sangat canggih dan mampu mengangkat benda berkali-kali lipat beratnya. Disadari atau enggak, kotak itu adalah matematika. Ya, matematika itu ibarat kotak perkakas berisi 1.000 alat yang punya jutaan kegunaan. Alat-alat inilah yang para peneliti di bidang apapun pakai untuk nyelesain masalah yang kita hadapin di dunia. Dari yang paling kecil sekalipun, sampai masalah raksasa super rumit. Kalau belum kebayang, coba ambil kunci yang satu ini. Ia bisa ngebuka baut di bagian sepedamu yang rusak, di truk, atau bahkan mengencangkan baut yang sama untuk bikin bagian-bagian rumah jadi kokoh. Kalau dalam matematika, ambil contoh angka ini. Angka atau istilahnya konstanta matematika yang terkenal banget. Inilah pi, perbandingan antara keliling sebuah lingkaran dengan diameternya. Gara-gara pi ini, kita bisa tahu berapa luas pizza atau bahkan berapa besarnya dunia sekalipun. Karena percaya atau enggak, seberapa besar lingkarannya, angkanya bakal tetap sama. Dan itu bikin kita bisa bikin dan mengukur lingkaran-lingkaran lainnya dalam hidup kita dengan pakai angka ini dalam penghitungannya. Begitulah matematika secara sederhana. Ia adalah bahasa universal yang maknanya bisa dipahami dan disepakati oleh semua orang di dunia. Bahasa canggih yang disusun oleh logika, sehingga menjadikannya sebagai alat yang bisa kita gunain untuk mecahin hampir seluruh masalah yang kita punya dari dulu, sekarang, bahkan di masa depan. Tapi nggak semudah itu untuk menemukannya. Manusia butuh puluhan ribu tahun untuk bisa ngerti soal matematika. Semua dimulai ketika angka dan konsep soal berhitung belum ada di kepala manusia. Lalu, mereka mengamati fenomena di sekeliling mereka, menyadari ada kejadian yang berulang, lalu mencatatnya garis demi garis menjadi pijakan awal untuk aritmatika, ilmu tentang bilangan. Sampai akhirnya, bangsa Sumeria mengganti garis menjadi simbol-simbol angka. Mereka menerapkan sistem angka basis 60 yang mereka gunakan untuk menghitung waktu, berdagang, membangun peradaban Mesopotamia, dan mengembangkan awal mula cabang ilmu matematika lainnya, geometri. Aritmatika dan teori tentang angka kian berkembang. Di era ini, para filsuf Yunani mengembangkan logika, cara berpikir untuk mencapai kesepakatan tentang kebenaran. Lalu, Plato mengamati semua unsur yang ada di bumi dan menafsirkannya ke dalam bentuk-bentuk 3 dimensi. Pemikiran itu sampai kepada Euclid dari Alexandria yang kemudian mendalaminya, lalu mencatatnya dalam 13 buku tentang geometri, kumpulan buku yang masih relevan hingga saat ini. Sampai akhirnya manusia naik level dalam berhitung. Bangsa Romawi menciptakan sistem penomoran lewat alfabet.
Permasalahan lalu timbul. Angka yang mereka punya ternyata memiliki keterbatasan. Mereka kesusahan menghitung angka-angka super besar. Bagaimana cara mengatasinya? Penemuan angka nol lah yang mengubah segalanya. Benda bulat ini punya peran maha penting yang bikin kemajuan matematika melesat. Manusia akhirnya bisa menghitung jauh lebih besar dan kompleks. Dari sini, aljabar lahir di dataran Timur Tengah dan ilmuwan jenius Al-Khawarizmi lah yang membahasakan ide abstrak dan meringkas kata-kata menjadi formula persamaan matematika. Ilmunya kemudian dibawa jauh, hingga ke Eropa. Di sana, dunia semakin berubah dengan cepat, secepat apel yang jatuh dari dahan pohonnya. Fenomena itu diamati oleh Isaac Newton, pemikir besar yang lalu menemukan kalkulus, sebuah cara untuk mengukur seberapa besar perubahan itu terjadi pada benda-benda. Dengan cara pengukuran ini, matematika membantu bidang ilmu lainnya berkembang pesat menciptakan industri yang jadi awal peradaban modern. Dan kini, setelah mengamati ruang di alam semesta, manusia lalu menciptakan dunianya sendiri, yang mereka bangun dengan angka 0 dan 1, mencampurkan segala penemuan matematika dari era-era sebelumnya dan mencampurnya dengan penemuan-penemuan baru di era modern, membuat prediksi dan menciptakan peluang yang tak terhingga untuk penemuan-penemuan baru di masa depan. Baik, Bapak Ibu. Jadi menarik ya, ternyata matematika itu punya sebuah alasan mengapa disebut Queen of Science, ratunya ilmu pengetahuan. Dari matematika bisa membuka cabang ilmu-ilmu lainnya, sehingga membuat ya jembatan ya untuk memudahkan belajar ilmu-ilmu yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita dari sini untuk jembatan ke judul tadi, yaitu literasi numerasi ala MNR, menguatkan literasi numerasi dengan MNR, matematika nalaria realistik. Maka saya coba masuk ke apa itu literasi. Tentu Bapak Ibu bukan pertama kali mendengar kata literasi ya, dengan berbagai definisi yang mungkin sudah didapatkan, bahkan dari berbagai jenis pelatihan. Hanya memang yang masih disayangkan adalah masih ada beberapa guru yang beranggapan literasi itu hanya sekedar baca tulis. Jadi kalau ngomong, oh cerdas literasi, berarti cerdas baca tulis misalnya gitu, cerdas membaca, cerdas menulis. Sebenarnya literasi di sini jenisnya banyak Bapak Ibu ya. Kalau saya ambil di salah satu definisi dari National Institute for Literacy, itu definisinya adalah kemampuan individu untuk baca, menulis, bicara, menghitung, memecahkan masalah pada tingkat keahlian diperlukan dalam pekerjaan, keluarga, masyarakat. Bapak Ibu pasti bisa menemukan definisi-definisi lain dari literasi. Nah, yang menarik adalah di kita sendiri di Indonesia itu sebelum pandemi kalau tidak salah ya 2018 Kementerian Pendidikan ikut 40th Forum Pemuda Dunia. Nah, di sana dikenalkan jenis-jenis literasi yang dibutuhkan siswa SD di abad 21. Ada 6 jenis kecerdasan, bukan kecerdasan ya, 6 jenis literasi. Dan literasi ini perlu dikuatkan oleh anak-anak sejak mereka masih SD. Maka dibawa pulang ke Indonesia dan dibuat oleh kementerian melalui DIT-PSD. Ada 6 capaian literasi yang diharapkan bisa tuntas di jenjang SD. Nah, 3 di antaranya Bapak Ibu sudah kenal, sudah sangat familiar ya ini ya. Literasi baca tulis, literasi numerasi, dan literasi sains. Biasanya di AKM, kalau diukur di internasional melalui PISA, Program of International Student Assessment, atau dalam berbagai kesempatan biasanya itu ya, dengan melalui 3 mapel perantaranya gitu. Literasi baca tulis melalui bahasa Indonesia, literasi numerasi melalui matematika, literasi sains melalui IPA misalnya. Biasanya seperti itu. Nah, ternyata ada 3 tambahan jenis literasi lainnya yang juga perlu dikuatkan, dari mulai literasi digital, literasi finansial, serta literasi budaya keluargaan. Nah, ini merupakan literasi yang juga tidak kalah pentingnya dengan 3 yang sebelumnya. Bagaimana di era sekarang, anak-anak itu memang perlu dibekali dengan literasi digital, supaya mereka tahu bedanya, ini AI atau bukan ya gitu. Apalagi AI sekarang ya, Bapak Ibu, sangat menyeramkan. Bisa jatuhnya fitnah gitu. Ada sebuah video yang direkayasa oleh AI, dan kalau mereka tidak tahu bahwa itu adalah sebuah kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan, maka mereka nyangkanya itu betulan. Nah, kadang ada sebuah kejadian yang ternyata itu merupakan rekayasa dari
kecerdasan artifisial, KA gitu ya. Atau kecerdasan, kalau dulu kan kita hoax yang gampang ketipunya. Ada judul bombastis di sebuah berita, ternyata itu bukan fakta, itu sebuah gosip. Wah, tapi karena sudah terlanjur heboh, di-share kemana-mana, ternyata hoax. Itu juga bagaimana literasi baca tulis menjadi penting. Maka literasi digital, finansial juga sama di era sekarang. Literasi finansial apalagi di era e-commerce berbanjiran Bapak Ibu ya. Digital finansial ini sangat berkaitan erat. Finansialnya nggak kayak dulu. Kalau finansial kaitannya dengan numerasi, tadi ya biar nggak gampang dibohongin saat jajan. Ini malah lebih kepada finansial di sini, kita sebagai orang dewasa saja harus bisa nih literasi finansialnya. Tentang konsep, risiko, keterampilan, dan motivasi dalam konteks finansial. Terutama ketika e-finance gitu ya. Atau mungkin eh, mobile banking lah segala macam. Atau ada e-commerce ketika kita pesan sesuatu di toko kuning, toko hijau, atau anak kita atau adik kita tiba-tiba COD. COD-nya barang mahal lagi. Wah, kenapa? Karena dia punya HP. Main pesan-pesan aja. Yang bayar siapa? Ya kita ujung-ujungnya orang dewasa, orang tuanya. Itu maka butuh literasi finansial. Atau top up permainan online gitu ya, daring. Tiba-tiba istilahnya ada tagihan karena pakai kartu kredit, misalnya pakai HP orang tuanya, main game aja nih biar kamu nggak berisik. Oh, ternyata ada permainan game online, top up tertentu, diklik-klik sama dia, oh bisa nih diamondnya nambah, oh ternyata itu pakai kartu kredit dan seterusnya. Itu perlu literasi. Pun budaya keluargaan. Anak sekarang, saya sedih Bapak Ibu, karena ini pengalaman nyata saya, ditanya ibu kota, ditanya nama-nama negara, ditanya tokoh-tokoh penting, hari-hari bersejarah, itu tidak bisa. Dan itu bukan hanya anak SD. Dan itu bukan hanya terjadi di Jawa Barat atau di Bogor. Saya lihat konten-konten yang katanya bukan settingan sih, itu memang fakta ya. Kalau kami di Jawa Barat, gubernur kami sudah melakukan tinjauan ya, bagaimana marahnya beliau ya, dan kemampuan anak sekarang. Karena saya pun sudah pernah 2018 Bapak Ibu itu ada kegiatan KPM keliling Indonesia ya, mengenalkan matematika bela negara melalui permainan bela negara dengan matematika dipadukan. Itu ada pertanyaan-pertanyaan tentang apa itu Pancasila, apa itu lagu-lagu nasional, bagaimana lambang-lambang sila, hari-hari bersejarah. Itu kami memainkan dengan anak SMP. Dan mayoritasnya pada nggak tahu jawabannya. Sedih sebetulnya ya, tapi ternyata itu PR. Ketika itu ya saya bilang, oh berarti ini PR nih. Menumbuhkan lagi cinta negara. Tentang budaya Indonesia yang beragam, tentang bagaimana mencintai produk sendiri, dan seterusnya. Kita kerucutkan Bapak Ibu. Yang kita bahas adalah poin kedua, literasi numerasi. Kecakapan menggunakan berbagai macam angka dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tadi sudah tepat sekali apa yang Bapak Ibu sampaikan. Oh, berarti belajar matematika itu untuk melatih logika, melatih nalar, untuk mengasah pola pikir, mengasah bahasa. Nah, goals-nya adalah ternyata agar mereka bisa solving problem, taking decision, ambil keputusan, selesaikan masalah dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, kita coba lihat Bapak Ibu, satu video lagi tentang literasi numerasi yang dikeluarkan oleh Kementerian, supaya sama-sama untuk tambahan kita semua, menyadari numerasi dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang masih berpikir bahwa hanya guru matematika saja yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kemampuan numerasi murid di sekolah? Ternyata, guru dari semua mata pelajaran memiliki peran penting loh dalam mengembangkan kemampuan numerasi murid. Kok bisa ya? Mari kita lihat bagaimana numerasi menjadi aspek penting dalam kehidupan dan dapat ditemukan di sekitar kita. Ibu dan Bapak, numerasi itu tidak sama dengan matematika, namun tidak bisa dipisahkan. Lalu, apa sih
yang dimaksud dengan istilah numerasi? Dan bagaimana kaitannya dengan mata pelajaran matematika? Numerasi adalah kemampuan untuk menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk memecahkan masalah sehari-hari. Mata pelajaran matematika di sekolah pada umumnya mempelajari materi yang bersifat abstrak, yang mencakup konsep, fakta, prinsip, dan prosedur. Materi yang dipelajari seperti bilangan, geometri, aljabar, kombinatorik, kalkulus, trigonometri, dan lain-lain. Jadi, numerasi tidak terbatas pada kemampuan menggunakan angka untuk menambah, mengurangi, menggalikan, dan membagi. Bukan juga hanya untuk permasalahan yang bersifat mekanistik dan prosedural. Namun, bagaimana kita dapat menerapkan matematika tersebut dalam konteks dunia nyata? Numerasi dalam aktivitas sehari-hari sebenarnya sudah digunakan sejak anak-anak. Misalnya, saat bermain, anak-anak dapat menyortir atau memilih mainan menurut ukuran, bentuk, berat, atau warna. Beberapa permainan tradisional juga bisa ibu dan bapak mainkan, seperti permainan congklak, bola bekel, monopoli, dan lain-lain. Ketika beranjak dewasa, numerasi lebih banyak terlihat ketika digunakan untuk proses menanggapi, membuat keputusan, dan memecahkan masalah secara efisien. Bahkan kita seringkali menggunakannya tanpa berpikir. Misalnya transaksi dengan menggunakan uang yang sering kita lakukan hampir setiap hari. Beberapa contoh sehari-hari lainnya seperti 1. Penggunaan presentase dan pengurangan saat menerapkan diskon. 2. Menggunakan pembagian saat menghitung biaya per orang. 3. Mengukur luas ruangan atau tanah. 4. Menghitung konsumsi bahan bakar. 5. Perhitungan tentang risiko, biaya, dan manfaat yang terkait dengan obat dan resep. Nah, akhirnya kita tahu bahwa tidak hanya guru matematika saja yang bisa bermain peran. Seperti tadi misalnya, guru ekonomi dapat menggunakan konteks diskon dalam pembelajaran. Guru olahraga dapat mengukur luas lapangan. Guru IPA dapat memperkirakan jumlah bahan bakar yang digunakan, dan lain sebagainya. Ternyata, semua guru mata pelajaran dalam mendampingi murid mengakses, menggunakan, menafsirkan, hingga mengkomunikasikan matematika untuk mengelola berbagai situasi dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan Perdirjen 0340 tahun 2022, kompetensi numerasi guru untuk aspek numerasi ternyata beragam loh. Ibu dan bapak silakan dapat melakukan asesmen mandiri untuk melihat ada di mana kemampuan ibu dan bapak. Namun, materi kali ini untuk ibu dan bapak di tahap berkembang dan layak ya. Seperti apa ya gambarannya tahap layak dan berkembang itu? Mari kita simak. Guru yang memiliki kompetensi numerasi di tahapan berkembang biasanya menyadari numerasi sebagai kemampuan dasar matematika untuk memecahkan permasalahan sehari-hari. Selain itu, di tahap ini, guru juga baru menyadari konsep, konten, dan konteks numerasi, serta proses penyelesaian masalah numerasi yang meliputi tahap memformulasikan, menggunakan, dan menginterpretasikan. Sedangkan, pada tahapan layak, guru sudah mampu mendeskripsikan numerasi sebagai kemampuan untuk menerapkan matematika dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Guru juga sudah dapat memilih konten dan konteks yang diperlukan dalam memecahkan suatu permasalahan numerasi yang meliputi tahap memformulasikan, menggunakan, dan menginterpretasikan. Nah, apakah ibu dan bapak sudah melihat perbedaannya? Benar sekali.
Jika tahap berkembang, kemampuan numerasi guru masih di tahap menyadari. Sedangkan tahap layak sudah mulai mendeskripsikan dan memilih. Jika ibu dan bapak masih pada tahapan berkembang maupun layak, tidak perlu khawatir ya. Ini berarti ibu dan bapak masih memiliki kesempatan yang luas untuk meningkatkan kompetensi numerasi menuju pada tahapan cakap dan mahir. Bagaimana caranya? Berikut strategi meningkatkan kompetensi numerasi guru. Pertama, pelajari dan pahami berbagai konsep, konten, dan konteks numerasi. Guru dapat memperkaya pengetahuan diri dengan mempelajari kembali konten matematika, meliputi domain bilangan, geometri dan pengukuran, aljabar, dan analisis data. Bagaimana caranya? Guru dapat menggunakan matematika dasar setiap hari untuk melakukan pengulangan dan latihan, mencoba memanfaatkan teknologi berbasis permainan, dan juga meminta bimbingan dari guru matematika sebagai tutor. Kedua, berlatih identifikasi dan petakan masalah dalam ragam konteks. Semakin banyak masalah dan situasi yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari dan dikaitkan dengan konsep numerasi, maka guru akan menjadi lebih familiar dalam pengorganisasian ragam konteksnya. Personal, sosial budaya, dan saintifik. Masalah yang diklasifikasikan dalam kategori konteks personal, contohnya keperluan menghitung estimasi waktu perjalanan. Misalnya, ibu dan bapak ingin berangkat ke Bogor dari Jakarta untuk menghadiri acara. Perjalanan memakan waktu 30 menit dari rumah ke stasiun dengan menggunakan motor. Lalu dilanjutkan menggunakan KRL dengan waktu 90 menit. Acara akan dimulai pukul 8 WIB. Berarti ibu dan bapak harus berangkat maksimal di pukul 6 agar dapat datang tepat waktu. Ketiga, bandingkan dan temukan perbedaan soal-soal numerasi dan matematika. Ini dilakukan agar guru dapat semakin lihai dalam menangkap karakteristik perbedaan antara matematika dan numerasi. Misalnya, ibu dan bapak memutuskan untuk berangkat pukul 5.30. Hal ini dilakukan dengan numerasi. Anda berangkat naik motor pukul 5.30 dan naik KRL pukul 6. Ibu dan bapak akan tiba pukul 7.30. Anda masih memiliki rentang waktu 30 menit untuk sarapan atau merapikan diri sebelum mengikuti acara pukul 8. Jika dibandingkan dengan perhitungan matematika, ibu dan bapak membutuhkan waktu perjalanan 90 menit ditambah 30 menit sama dengan 120 menit atau 2 jam. Ibu dan bapak bisa berangkat pukul 6 dan tiba pas di pukul 8. Ketika kita akan belanja ke pusat perbelanjaan atau e-commerce, terdapat diskon 20% plus 10% barang A dan 30% barang B. Dengan kemampuan matematika yang kita miliki, kita jumlahkan diskonnya dan berpikir bahwa sama-sama mendapat diskon 30%. Ketika kita bernumerasi, kita akan berpikir ulang dan memastikan maksud dari diskon tersebut kepada petugas toko. Apakah benar? Ternyata perhitungannya tidak 20%, ditambah 10% sama dengan 30%. Namun, harga barang A hitung diskon 20%, kemudian hasilnya dihitung lagi diskon 10%. Harga A misalnya 100.000, dikurangi 20% sama dengan 80.000. Kemudian 80.000 dikurangi 10% sama dengan 72.000. Maka, harga A yang harus dibayar adalah Rp72.000. Nah, manakah yang lebih murah? Diskon 20% plus 10% atau 30%? Terakhir, deskripsikan masalah dan aplikasikan proses penyelesaian dari lensa numerasi saat mencari solusi. Melalui lensa numerasi, berbagai solusi yang dapat diambil
dengan mengaplikasikan pengetahuan proses dalam numerasi yang meliputi memformulasikan, menggunakan, dan menginterpretasikan. Nah, itu tadi berbagai upaya dan strategi bagi guru dalam mengembangkan kompetensi numerasinya. Dalam meningkatkan kompetensi numerasi guru, bukan berarti ibu dan bapak harus terus fokus meningkatkan keterampilan berhitung ya. Ingat ya, numerasi adalah kesadaran kritis yang membangun jembatan antara matematika dan dunia nyata. Selamat mencoba! Baik, Bapak Ibu, itu ada gambaran satu video tentang numerasi. Jadi memang beda ya antara matematika dengan numerasi. Sumbernya sama dari ilmu yang sama, tapi penerapannya yang berbeda. Matematika penerapan rumus dengan penerapan konsep-konsepnya, numerasi pada penerapan sesuai dengan situasi dan kondisi dalam kehidupan itu kan berbeda. Tadi contohnya ya, berangkat ke Bogor, masalah diskon, bukan berarti 30% tambah 20% itu artinya 50%, tapi ternyata perlu ditanyakan ke penjaga toko. Oh, memang benar artinya bahwa sebenarnya bukan 50%, tapi barangnya didiskon 30% dulu, harga yang setelah didiskon lagi 20%. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu adalah beberapa definisi tentang numerasi. Jadi kalau pertanyaannya apa itu numerasi, ya bisa kita katakan mungkin ini beberapa pengertian yang saya ambil dari Kemendikbud, dari UNESCO, atau dari salah satu pegawai pendidikan dalam jurnalnya. Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, alat matematika. Tadi sudah ya, di videonya tadi dijelaskan. Untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan India. Begitupun UNESCO, kurang lebih sama kan. Numeracy is the ability to access, mengakses, menggunakan, menginterpretasi, dan mengkomunikasikan mathematical information, informasi matematika, dan ideas. Jadi kurang lebih ya sama ya. Sebentar Bapak Ibu. Cuma, jadi mengenai numerasi ini, untuk pengertiannya, tidak saya perpanjang ya, mungkin saya lanjut dulu. Nah, di sini, kalau singkatnya, saya buat dalam bentuk chartnya atau dalam bentuk ya, mohon maaf ini lagi. Nah, di sini numerasi itu berarti kemampuan untuk mengenali tentang angka, simbol-simbol, matematika dasar, pemecahan masalah praktis, analisis yang tujuannya adalah mengambil keputusan. Jadi memang kebutuhan numerasi itu sangat penting karena supaya siswa bisa mengambil keputusan yang tepat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang logis. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Kalau pemerintah tujuannya literasi itu ingin agar ada 3 hal di sini nanti. Sebentar, Bapak Ibu. Sana. Nah, di sini ada 3 hal yang ingin dicapai pemerintah tujuannya. Di sini ada mengasah, menguatkan pengetahuan keterampilan numerasi, mengaplikasikan pengetahuan literasi numerasi untuk problem solve, mengambil keputusan sehari-hari, bahkan tujuan besarnya adalah menciptakan sumber daya alam, sumber daya manusia yang bisa mengelola sumber daya alam. Ini saya kutip dari PSD Kemdikbud, Bapak Ibu. Itu tujuan literasi numerasi. Nah, untuk manfaatnya sendiri, di sini juga ada 3 hal yang diharapkan bisa didapatkan ketika literasi numerasi bisa dipahami dengan baik oleh peserta didik. Pertama, dari mulai bagaimana peserta didik bisa punya pengetahuan dan kecakapan dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan kegiatan yang baik. Dari hal yang sederhana, Bapak Ibu ya, mungkin dalam mengelola merencanakan misalnya bepergian, atau misalnya mau ada kemah, atau dia mau masuk pagi karena ada jadwal piket, atau dia mau janjian sama temannya, naik sepeda. Hal-hal yang sederhana dulu, nanti makin besar akan pengelolaannya semakin baik dan mengelola hal yang lebih besar.
Yang kedua, manfaatnya adalah peserta didik mampu melakukan perhitungan dan penafsiran terhadap data dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya kan kita kalau guru-guru tuh mengingatkan ya, kalau jajanan kalian cek kandungannya, itu ada expirednya, berarti kan harus bisa tuh. Expired itu kan tanda kadaluarsanya. Kandungan gulanya gimana kalau jajan, kalau terlalu tinggi jangan diambil. Itu kan butuh kemampuan numerasi, mampu menyimpulkan. Atau kalau bagi yang beragama Islam mungkin ketika bepergian tahu mana logo yang halal, mana yang tidak, dan nanti berbagai halnya gitu ya, membaca informasi-informasi di tabel. Tabel itu banyak ya, bisa di dalam informasi di bandara, di stasiun, bahkan di HP gitu ya, itu juga banyak data-data yang harus bisa ditafsirkan. Sampai nanti yang ketiganya adalah, sekali lagi, ternyata manfaat literasi numerasi, peserta didik mampu mengambil keputusan yang tepat dalam setiap aspek kehidupan. Itu adalah goals dari literasi numerasi. Jadi pengantarnya adalah matematika, tujuannya adalah agar bisa diterapkan dalam kehidupan. Untuk apa? Untuk mengambil keputusan. Nah, kemampuan matematikanya untuk apa? Betul tadi. Bapak Ibu yang sudah memberikan jawaban di tadi everyone, chat everyone, untuk menganalisis ya, melakukan analisa, membuat pertimbangan-pertimbangan sehingga ada keputusan yang diambil. Pertimbangannya tentu harus logis. Kenapa? Karena logikanya dilatih di matematika. Oh, jangan dilakukan ini. Kenapa? Nanti bisa berakibat begini, begini, begini. Oh, ambil pilihan yang ini karena lebih minim resikonya. Atau ruginya lebih sedikit. Kalau ini lebih banyak dan seterusnya ya. Kemampuan numerasi. Itu adalah beberapa yang saya ambil Bapak Ibu dari ya beberapa informasi dari pemerintah. Ada juga saya ambil data. Kalau bicara literasi numerasi, mungkin saya ambil dari PISA lah ya. Wait lah. Program of International Student Assessment. Nah, saya tampilkan Bapak Ibu hasil PISA. PISA itu kan diikuti 3 tahun sekali ya. Indonesia ikut tahun 2000, 2003, 6, 9, 12, 15, 18. Jadi sebelum pandemi terakhir 2018. Karena pandemi 2021 tidak ada PISA. Diambilnya 2022 setelah pandemi berakhir. Nah, yang saya tampilkan pertama ini adalah PISA tahun 2018. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, inilah lengkapnya. Nah, total negara 2018 yang ikut PISA itu totalnya ada 79. Nah, Bapak Ibu bisa lihat yang kiri itu, dari kiri itu yang paling tingginya, Estonia, Kanada, Finlandia, Irlandia. Nah, yang menuju ke kanan, paling bawah itu yang paling rendah, Filipina, Republik Indonesia, Kosovo, Lebanon, Maroko, dan ya, Bapak Ibu tidak salah baca ya, itu adalah Indonesia. Jadi kalau dibilang kurang, ya bisa dibilang seperti itu. Jadi hasilnya memang belum membanggakan. Itu peringkatnya, peringkat ke-6 dari bawah. Atau kalau resminya, itu berarti 10 besar terbawah. Tapi Bapak Ibu itu tidak terlalu mencengangkan kalau saya bilang 10 besar masih oke. Kenapa? Karena kalau saya runut lagi, Bapak Ibu bisa googling ya kalau tidak percaya. Indonesia itu ikut PISA tahun 2000 pertama. Dan waktu itu pesertanya ada 41 negara. Dan kita itu urutan 39. Nah, itu baru lebih mantap. 3 besar dari bawah. Tahun 2018, nah itu hasilnya 74 dari 79. Nah, kalau yang kanan Bapak Ibu itu adalah PISA tahun 2022. Yang keluarnya 2022 setelah pandemi. Jadi hasil ini adalah hasil PISA ketika negara-negara itu menghadapi pandemi. Naik Bapak Ibu, naik. Kalau bicaranya ranking. Dari 74 jadi 69 kan naik ya. Ada peningkatan itu. Kalau ranking kan semakin kecil semakin bagus. Dari 79, dari 81 negaranya nambah 2, tapi rankingnya nambah berapa tuh? 5, nambah 5 lah ya, membaik 5. Itu rankingnya Bapak Ibu. Kalau bicara peringkat, ya Bapak mantan Menteri Pendidikan kita kan sudah menyampaikan kan, kenaikan peringkat PISA. Kenaikan peringkat ya beliau bilangnya, karena bukan kenaikan skor Bapak Ibu. Kita masih di zona merah tuh, warna merah. Yang kuning mid, yang hijaunya top, negara-negara top. Singapura itu melesat Bapak Ibu. Yang tadinya di 2018 itu masih 20 besar, nah sekarang sudah jadi nomor 1. Menarik ya, Singapura itu kita perlu cek apa ya kira-kira yang bisa membuat Singapura itu. Nah, kalau yang membuat negara-negara yang di bawah
naik Indonesia salah satunya adalah karena kondisi pandemi, Bapak Ibu, itu melanda tidak hanya di Indonesia ya, melanda seluruh dunia. Dan ada negara-negara yang sanggup beradaptasi ketika pandemi. Pembelajarannya dibuat daring. Indonesia termasuk ya waktu itu. Setelah pandemi, mungkin awal-awal itu agak gagap tuh. Mulailah dikenalkan dengan Google Classroom dulu-dulu itu ya, dengan Webex, dengan macam-macam tuh, Google Meet. Sampai akhirnya yang sampai sekarang digunakan adalah Zoom, Zoom Meeting. Walaupun masih ada juga yang pakai Google Meet. Itu Indonesia dengan belasan ribu pulau. Ada negara-negara yang sulit melakukan itu? Ada. Mungkin kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan, sarana prasarana, dan itu skor pisahnya jatuh. Jadi kalau bilang rankingnya naik, iya naik. Kemampuannya naik, tidak. Ini saya kutip dari hasilnya. Bapak Ibu bisa baca ya, kalau silakan unduh sendiri nanti file PISA-nya, ada websitenya, OECD itu, negara-negara peserta PISA. Laporannya juga lengkap. Ini saya kutip laporan Indonesia. Bapak Ibu bisa lihat skornya, ada grafiknya di situ. Itulah mengapa kita disuruh numerasi, karena supaya kita bisa baca grafik. Pernah naik ya dari tahun 2000 tuh. Tahun 2008-an itu naik. Tapi menuju ke sini turun. Bahkan dibandingkan dengan 2018, itu ketiga aspek di literasi turun. Literasi baca tulis, reading-nya, literasi numerasi, math-nya, maupun literasi sainsnya. Itu ketiganya turun. Jadi kalau bilang rankingnya naik, tidak salah. Tapi kalau kemampuannya naik, kurang tepat. Kenapa? Karena ketiganya menunjukkan penurunan. Penurunannya kenapa? Ya, tadi Bapak Ibu ya, pembelajarannya saja kita langsung beralih ke daring. Belajar tatap muka aja, nggak bisa maksimal kan ya, anak-anak serapannya. Apalagi belajar daring. Pinter kan anak pinter Bapak Ibu? Pinter pakai AI ya. Jadi mereka bisa tuh mencari jawaban-jawaban pakai Quora dulu lah, pakai inilah, pakai itulah. Apalagi zaman sekarang. Ada ChatGPT, ada Gemini, ada DeepSeek, ada soal matematika susah apapun, bisa mereka dapat jawabannya. Dapat jawabannya Bapak Ibu ya. Bukan ngerti jawabannya. Bukan tahu menerangkan, tapi dapat jawabannya. Nah, itu adalah tantangan Bapak Ibu. Sehingga eh, KPM ingin memberikan sumbangsih, yaitu mencoba mengingatkan kembali bahwa belajar luring itu tentu salah satu yang harus dilakukan oleh seorang guru. Daring menjadi satu tambahan ya, sekarang ini tidak bisa terpisahkan. Kita bisa ikut pelatihan seperti ini kan karena ada daring Bapak Ibu ya. Seandainya tidak ada Zoom meeting, mungkin agak kesulitan nih teman-teman yang dari Sumatera, dari Kalimantan, bisa dapat seperti ini gitu ya. Nah, salah satu hikmahnya kan adalah pelatihan-pelatihannya memungkinkan daring. Tapi pembelajaran tetap lebih mengutamakan melalui secara luring. Nah, luring berarti kan kita bicaranya metode pembelajaran. Sehingga KPM memang ingin menguatkan kembali bahwa literasi numerasi penting. Mengapa? Ya ini misalnya saya sering menyampaikan kepada guru-guru maupun kepada peserta, karena kita tidak sekedar belajar literasi baca tulis tentang baca, tidak sekedar itu. Walaupun masalah baca memang PR banget di Indonesia ya. Di 2016, World Nation itu mengatakan Indonesia itu 98% itu bisa membaca warganya. Bisa kok, kita tidak buta huruf. Secara fungsional, oke. Tapi kemampuan bacanya sebagian besar di level 1. Jadi baru sekedar bisa baca. Nanti kan lanjut ya, memahami bacaan, menceritakan kembali, atau membuat ringkasan, dan seterusnya. Nah, itu yang belum sampai sana. Ya, Bapak Ibu bisa, kalau yang mungkin aktif di sosial media, mungkin pernah membaca berbagai permasalahan yang sedikit memalukan gitu ya. Kasus Sandra Dewi misalnya dulu, yang mungkin ada kasus suaminya dengan seperti itu, yang dimaki-maki Dewi Sandra. Lucuan ya, itu literasi yang sebetulnya nggak perlu gitu. Dua orang berbeda, tapi bisa salah sasaran gitu. Betapa literasinya kurang. Tidak dicek lagi. Bener nggak sih orangnya yang dimaksud itu gitu. Dan itu nasional bentuknya. Makiannya nggak tanggung-tanggung. Salah orang padahal. Apa nggak zolim itu ya. Dan berbagai hal-hal lainnya yang dikomentari tanpa dasar ilmu. Lagi-lagi literasinya. Pun juga numerasinya ya. Numerasi itu waktu kemarin pendaki dari Brazil itu tuh, ada orang-orang yang dengan mudahnya mengatakan, oh cuman 200 meter itu kan deket. Numerasi berarti kan tidak bisa membayangkan seberapa panjangnya 200 meter di gunung pula. Banyak lah ya hal-hal yang mungkin dianggap sepele, dianggap karena numerasinya nggak sampai ke sana. Jadi numerasi juga bukan sekedar berhitung, tapi bagaimana menggunakan informasi kita, menggunakan angka,
jadi bisa melatih logika, sehingga kita bisa menganalisis dan mengambil keputusan atau kesimpulan. Nah, kalau di KPM, kami kaitannya literasi numerasi dengan karakter. Cakap literasi baca tulis maksudnya ya, dengan cakap numerasi, maka akan sangat mantap ketika diiringi dengan karakter. Menurut kami ini menjadi penting karena dewasa ini pintar saja nggak cukup. Pintar tanpa karakter yang mumpuni, tanpa integritas, kejujuran, mandiri, kolaboratif, malah jatuhnya menjadi korupsi, penipuan, serakahan, dan seterusnya ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau ini mungkin saya skip saja ya, tadi sudah digambarkan. Tidak perlu kita menambah kesedihan kita dengan melihat fakta literasi numerasi Indonesia. Tapi ini bisa Bapak Ibu cek langsung, karena ini saya ambil dari sumber yang valid ya. Dari Kemdikbud ada, dari PISA ada. Nah, kita ke solusinya saja, karena waktunya sudah cukup malam. Nah, keterkaitan literasi numerasi karakter. Di kami, di KPM, kami berharap Bapak Ibu, dengan literasi yang baik, numerasi yang mumpuni, karakternya yang juga bagus, maka bisa meningkatkan kemandirian belajar, karakter positif yang dibangun, itu bisa mempersiapkan masa depan. Generasi emas itu bukan cuma sekedar slogan, tapi bisa dilakukan, bisa disiapkan dengan langkah kita dari sekarang. Tantangannya tentu tidak sederhana, Bapak Ibu ya. Kalau bicara tantangan di era sekarang, banyak sekali. Apalagi kalau kita bicaranya di Indonesia. Tentu banyaklah tantangannya. Dari mulai terbatasnya sumber daya atau metode pembelajaran yang itu-itu aja ngajarnya. Lalu ada gurunya yang mungkin belum memiliki kapasitas yang mumpuni untuk menyampaikan kurikulum yang berubah-ubah misalnya, atau kebijakan-kebijakan pemerintah yang butuh disampaikan tapi tidak tersampaikan dengan kapasitas gurunya. Dukungan ekosistem dari internal eksternal, tantangan bagaimana gawai di Indonesia itu sampai agak mengerikan ya survei ketika penggunaan gawai di anak-anak gitu ya. Screen timing itu Indonesia itu sudah sangat memprihatinkan gitu. Nggak bisa mereka tuh lepas dari gawai itu anak-anak. Agak mengkhawatirkan lah gitu, sangat mengkhawatirkan malah. Nah, itu adalah tantangan-tantangan. Tentunya kita bicara solusi Bapak Ibu. Nah, ini adalah salah satu solusinya, menciptakan sarana-sarana yang bisa akrab dengan literasi numerasi. Saya beberapa kali silaturahim ke beberapa sekolah, itu ada yang sudah seperti ini Bapak Ibu. Di tangga-tangganya dibuat, ada permainan. Bahkan ada sekolah di daerah Bekasi itu yang lantainya itu ada, apa saya sebutnya ya, kalau di Jawa itu, apa sih, BT7 itu apa disebutnya ya? Ya mungkin, ya ada tuh yang gambar anak-anak gitu, lompat-lompat gitu ya. Jadi engklek, semacam beda-beda jenisnya ya. Tapi ada yang dibuat seperti itu. Supaya apa? Supaya anak-anak tuh tidak melulu kecanduan gawai. Mainlah gitu. Main di sekeliling. Kalau di sekolah kan harusnya nggak bawa gawai gitu. Tapi zaman sekarang kan kayaknya nggak mungkin dilarang gitu anak bawa HP. Tapi gimana caranya walaupun bawa ke sekolah itu hanya untuk pesan Grab gitu atau untuk keadaan tertentu. Sekolah mah sekolah aja, belajar aja, main-main. Di KPM kami biasakan seperti itu. Kalau ada kegiatan itu eh, perangkat elektronik tidak diperbolehkan untuk dibawa. Nah, ini contoh-contohnya untuk pembelajaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mungkin minta izin ya agak perpanjang sampai 15 menit, 9:15. Untuk solusinya, maka KPM mendorong salah satu metode yang dikenalkan Pak Ridwan yaitu MNR. Mengasah literasi numerasi dengan MNR, matematika nalar realistik. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah dengar nih, MNR itu apa? MNR itu adalah pembelajaran yang pakai penekanannya nalar, tujuannya nalarnya dikembangkan, lalu bisa menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan. Makanya disebutnya nalaria realistik gitu ya. Nalaria itu berarti belajar nalarnya dengan yang gembira. Nah, prakteknya mungkin di pertemuan-pertemuan depan, karena ini baru brainstorming. Nanti kita akan bahas lebih dalam selangkah demi selangkah di setiap pertemuannya bersama tim KPM nanti. MNR, ini Bapak Ibu adalah definisinya. Konsep pembelajaran matematika yang menekankan penggunaan penalaran dalam memahami matematika dan menggunakan matematika meningkatkan daya nalar untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Problem solve. Ini adalah Pak Ridwan, beliau yang menggagas sekaligus owner dan pendiri dari Klinik Pendidikan MIPA. Saat ini beliau menjadi chairman dari IMSO. Jadi kalau Bapak Ibu bekerja sama dengan KPM, nah insya Allah nanti
punya kesempatan ikut IMSO. Tahun depan tuan rumah IMSO adalah Indonesia. Jadi ada sangat banyak kemungkinan kalau Bapak Ibu mau bergabung di kancah lomba internasional, negaranya biasanya lebih dari 20, ikut IMSO, mumpung di Indonesia. Tentu ada seleksinya nanti ya, ada mekanisme-mekanisme yang harus dilalui. Karena nggak mungkin setiap orang bisa ikut IMSO begitu saja. Pasti harus ada syarat-syarat yang dilalui. Terutama nilai akademisnya pasti harus bagus. Nah, Pak Ridwan menyampaikan bahwa MNR ini memiliki tujuan. Tujuannya beberapa di antaranya ada, sebentar saya ulangi, ada 4 Bapak Ibu untuk tujuan MNR. Dengan belajar MNR, diharapkan anak-anak mudah tergambar materi yang dibayangkan itu ya, merepresentasikan materi. Jadi kebayang tuh kalau belajar keliling sama luas bedanya apa? Keliling lapangan, oh pinggiran lapangannya yang kita pelajari, panjangnya berapa, rutenya berapa, jaraknya berapa. Kalau ngomongin luas, oh lapangannya itu kalau ditanemin atau misalnya mau dicat itu berapa luasnya. Yang kedua, membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan mudah dipahami. Mungkin lebih pasnya besok ya, pertemuan minggu depan. Seperti apa menyenangkannya? Nah, itu mungkin nanti kita lebih bahas lebih dalam di pertemuan selanjutnya. Tapi MNR salah satu tujuannya adalah membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan mudah dipahami, mengembangkan pola pikir dan imajinasi. Ini juga ada nanti namanya strategi pemecahan masalah, memunculkan kreativitas dalam memecahkan masalah. Nah, itu juga ada penalaran komunikasi dan strategi pemecahan masalah. Selain tujuan, kami juga berharap ada manfaat yang didapat dengan belajar MNR. Nah, kalau ini berdasarkan penuturan dari mitra-mitra KPM yang sekolah-sekolah sudah menggunakan MNR, menyampaikan bahwa dengan belajar MNR, siswa lebih mudah paham matematika, nalarnya terlatih dengan belajar matematika. Lalu, dengan nalar yang terlatih, mereka lebih mudah belajar pelajaran lain, sampai mereka jadi siap menghadapi berbagai jenis event-event atau lomba-lomba yang berkaitan dengan matematika. Kalau dibilang keunggulan mungkin khawatirnya klaimnya, tapi mungkin ini pembeda lah katakanlah. Bisa jadi pembeda atau mungkin ini jadi hal-hal yang bisa dikatakan ada di MNR gitu. Fokus pada penalaran dan pemecahan masalah. Nanti Bapak Ibu akan lihat dari soal-soalnya, atau kalau Bapak Ibu sudah punya bukunya, pasti Bapak Ibu bisa bedakan dengan soal-soal di buku lain. Banyak yang latih nalar dulu gitu ya. Konteks kehidupan nyatanya, pengembangan kreativitasnya, penerapan penalaran logis, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menyiapkan siswa untuk kompetisi, fleksibel dan pengembangan karakter. Pengembangan karakter sebetulnya lebih pada prosedur pengajarannya Bapak Ibu ya. Kalau pada materi, ada juga disebutnya cara berpikir super rasional. Nah, selanjutnya adalah implementasi MNR. Kalau implementasi di sekolah, maka bisa kita buat bentuknya adalah pelatihan pendampingan guru, lalu ada penyediaan sarana, dan kegiatan pendukung. Jadi kalau dibilang kunci suksesnya MNR menjadi pintu gerbang anak-anak berprestasi adalah 3 hal ini. Ada pelatihan pendampingan gurunya, jadi memang guru adalah kunci utama disiapkan, lalu ada sarana-sarananya, bukunya, buku MNR, buku pintar MNR, itu dasar banget untuk memahami matematika, lalu mengantarkan mereka menuju jembatan, menuju gerbang Olimpiade. Dan ada kegiatan-kegiatannya, assessment-assessment seperti assessment IKMC, IKSC, uji soal, itu assessment-assessment yang bisa menjadi perantara mereka mengetahui kelebihan, kekurangan mereka, siapa yang layak untuk dikirimkan, dan berapa orang yang kayaknya bisa untuk mewakili sekolah kita ke lomba itu lewat kegiatan pendukung tersebut. Kalau di kelas, lebih spesifik lagi Bapak Ibu, implementasinya adalah, nah ini yang akan kita bahas nanti selama 6 pertemuan ke depan. Yang pertama ini adalah brainstorming literasi numerasi. Besok ada yang namanya pemberian masalah nyata. Nah, itu tahapan pembelajaran Bapak Ibu ya. Di MNR itu pemberian masalah nyata, pemahaman konsep, penalaran komunikasi, pemecahan masalah, eksplorasi. Nanti kita bahas satu-satu. Pun ada evaluasinya dalam bentuk UTS, UAS, seperti sekolah lah ya, ada rapotnya juga dan ada silabusnya. Kalau ini adalah berbagai jenis lembaga. Ini karena tidak muat kapasitas, ini hanya beberapa lembaga yang bekerja sama dengan KPM Bapak Ibu. Dan supaya ada gambaran, nah, mungkin saya skip saja kalau untuk testimoninya ya.
mungkin di lain waktu saja. Nah, ini yang akan kita pelajari Bapak Ibu di 6 pertemuan. Besok, minggu depan, maaf ya, minggu depan, Rabu malam depan, itu adalah masalah nyata. Lanjut nanti pemahaman konsep di depannya lagi, lanjut lagi penalaran komunikasi. Nah, 2 itu nanti pakai bukunya MNR. Lanjut lagi nanti ada pemecahan masalah, ada eksplorasi. Harapannya sama ya, bisa diaplikasikan dalam kehidupan. Saya kasih contoh Bapak Ibu, biar ada gambaran. Kayak apa sih soal numerasi versi KPM? Misalnya seperti ini Bapak Ibu. Ini contohnya, satu nih. Ada seorang anak memotong kayu jadi 4 bagian dalam waktu 24 menit. Jika waktu yang diperlukan setiap kali memotong sama, berapa waktu yang diperlukan untuk memotong kayu jadi 3 bagian? Saya hampir yakin sebagian besar orang ketika menemukan soal seperti ini, jawabannya adalah 18. Bapak Ibu apakah termasuk yang sama atau bukan? Mungkin sama ya, mungkin beberapa. Oh, tapi ada nih yang 16 nih. Pak Bibi mau beda nih ya. Pak Bibi udah ikut pelatihan Olimpiade, ikut MNR juga. Mantap. Sebagian besar Bapak Ibu pasti kita ngitungnya 18. Ya ya, mungkin dalam hati mengiyakan nih. Pak Riki kayak bisa baca isi hati saya aja. Karena Bapak Ibu kebanyakan soal kayak gini, kita langsung menghitung angkanya. Oh, 4 bagian 24 menit. Berarti kalau satu bagian 24 bagi 4. Oh, 6 menit berarti satu bagian. Karena 3 bagian 6 kali 3, 18 menit. Sepintas kan benar ya hitung-hitungannya. 24 bagi 4 kan 6. Itu kan matematika tuh. Bener nggak? Bener, 24 bagi 4, 6. 6 kali 3, 18. Benar juga itu. Tidak salah. Itu ilmu matematika saja. Tapi bicara numerasi, ada hal yang mungkin kita terlewat. Pertama, memotong kayu jadi 4 bagian, itu tidak perlu 4 kali motong. 3 kali saja cukup. Sehingga setiap kali motong, waktunya bukan 24 dibagi 4, tapi dibagi 3. 24 bagi 3, 8 menit. Setiap kali motong kayu itu 8 menit. 3 kali motong kan 24 menit. Nah, kalau pengen motong kayu jadi 3 bagian, motongnya nggak 3 kali. 2 kali. Karena setiap kali motong 8 menit, berarti 2 kali 8, 16. Jadi jawabannya betul. Baik Pak Habibie maupun Bu Livia Elsa ya. Dua-duanya betul. Kalau Pak Habibie bilang, eh, waktu 16 menit, kalau Bu Livia Elsa, bukan 24 bagi 4, 24 bagi 3. Mengapa dibagi 3? Karena dipotongnya 3 kali. Nah, Bapak Ibu inilah contoh soal bernalar di buku MNR. Jadi, tentu butuh dipahami dulu, dibiasakan, nanti bisa kejawab. Yang tadi salah nggak 24 bagi 4, 6? Betul. Hitungan matematikanya betul. 6 kali 3, 18 juga betul. Itulah kemampuan matematika. Tapi kemampuan numerasinya perlu pembiasaan. Meningkat nanti harapannya, ini contoh soal lots lah. Kalau pengen soal yang lebih tinggi, contoh modsnya kayak gini nih. Ada tabel penjualan buku. Bukunya terjual 5 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Yang diminta hari Selasa berapa yang terjual? Kalau diketahuinya Senin, Selasa, Rabu 115, Rabu, Kamis 85, Selasa, Kamis 90, dan seterusnya. Maka ini menjadi sulit ketika kita tahunya ilmu beginian itu ilmu matematika SMA. Pak Riki ini nggak salah, ini soal SD, bukan soal SMA. Ini kalau saya biasanya pakai variabel Pak Riki. Senin A, Selasa B, Rabu C, A tambah B tambah C 115. Rabu C, Kamis D, C tambah D 85. Eliminasi itu, atau substitusi itu, dan seterusnya. Padahal ini simple Bapak Ibu. Ini maksudnya adalah lebih ke, pertama, ada analisis. Oh, ternyata kalau kita lihat baris 1 dan baris 5, itu kalau digabung bisa menjadi penjualan buku selama 5 hari. Yakni Senin, Selasa, Rabu, tambah Kamis, Jumat. Totalnya 195 buku. Itu selama 5 hari total. Dari mana? Dari tabel yang ditampilkan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Yang ditanyakan di soal adalah hari Selasa saja. Jadi kita tidak butuh hari Senin, Jumat, dan hari Rabu, Kamis. Dan itu lagi-lagi soal ada. Baris kedua dan juga baris keempat. Jadi kalau kita jumlahkan kedua dan keempat, dapat itu 155 buku. Itu adalah jumlah penjualan buku selain hari Selasa. Sehingga kalau memang hanya butuh hari Selasa saja, ya kita kurangi saja. Maka dapatlah hasilnya. Oh, 195 kurang 155, 40.
Ya, Pak Habibie, betul sekali itu ya, 40. Nah, terkadang Bapak Ibu, soal itu menjadi sulit dikerjakan karena kita membayangkan dengan ilmu matematika kita yang itu tadi ya, oh ini dengan sistem persamaan linear nih. Padahal ternyata, oh ini harus dianalisis dulu. Ketemu informasinya, dapat jawabannya. Satu lagi contoh. Hei. Satu lagi misalnya seperti ini Bapak Ibu. Oke. Coba. Misalnya tentang, ini soal PISA Bapak Ibu. Walaupun ini soal PISA lama ya, bukan PISA terbaru. Nah, misalkan dengan soal PISA ini, kita ditanyakan berapa tinggi menara yang paling kanan. Ini kan sepintas dibilang soal geometri bukan, dibilang soal bilangan bisa jadi sih. Tapi intinya soal PISA lama ini, PISA jadul ini, itu menanyakan tentang bagaimana cara mendapatkan tinggi setiap bangun yang berbentuk segi empat dan tinggi yang berbentuk segi enam. Caranya banyak Bapak Ibu ya, bisa berbagai cara. Contoh, kita bisa gunakan, oh kita kurangi saja nih menara yang paling kiri dengan tengah. Bedanya apa sih menara kiri dengan menara tengah? Bedanya adalah kalau menara kiri itu ada 3 yang berbentuk segi 4 dan 3 yang berbentuk segi 6. Yang tengah cuma 2 segi 4-nya, 3 segi 6-nya. Jadi selisihnya adalah 1 segi 4. Berarti tinggi yang segi 4 itu 21 kurang 19. Oh, tingginya yang berbentuk segi 4 persegi panjang itu tingginya adalah 2 meter. 2 meter. Berarti kita bisa gunakan yang tengah bisa, yang kiri bisa. Contohnya yang tengah. 2 meter. Kan ada 2 atas bawah. Berarti kan 2 meter sama 2 meter. Dapat dong 4 meter. Maka yang 3 segi 6, sisanya 19 kurang 4. Oh, 15 meter. 3 segi 6. Jadi satunya berapa? Dapat 1 segi 6, tingginya 5 meter. Maka kesimpulannya, yang paling kanan kejawab. Karena menaranya 2 segi 4, 2 persegi panjang dan 1 segi 6, berarti 2 tambah 5 tambah 2. Berapa? Ya, betul. 9 ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi, tidak dengan nebak-nebak, tapi memang ada caranya. Atau, anak-anak ada juga yang caranya, yang menara paling kiri, yang 21 meter, itu kan terdiri dari 3 set, Pak. Ada set yang sama tuh, segi 6 sama persegi panjang, ada 3 buah tuh kan, 3 pasang. Berarti satunya Pak, itu kan 21 bagi 3, 7 Pak satunya Pak. Jadi tinggi segi 6 dan persegi panjang itu 7. Kalau kita masukin ke tengah Bapak Ibu, berarti kan yang atas 7, yang bawah 7, 14 tuh. Berarti 1 segi 6, 19 kurang 14. Ketemu deh 5. Karena satu setnya 7, 7 kurang 5, berarti yang persegi panjang 2. Itu juga cara lain. Toh sama jawabannya. Berapa? 9. Itu contoh pendekatan Bapak Ibu. Nah, inilah akhir mungkin dari pemaparan saya, Bapak Ibu, literasi numerasi MNR. MNR yang ingin kami bawakan, kami ingin Bapak Ibu mengasah kemampuan nalar agar ilmu matematikanya tidak sekedar berhenti di konsep, tapi menjadi dorongan agar nalarnya ini, logikanya ini, itu bisa digunakan sebagai alat untuk menganalisis, mengambil kesimpulan, sehingga kecakapan numerasinya bisa tercapai. Jadi kalau pertanyaannya, mengapa perlu belajar matematika? Saya tutup dengan video ini, nanti setelah itu saya kembalikan kepada MC. Bapak Ibu, kita saksikan mengapa perlu belajar matematika? Mungkin salah satunya karena alasan berikut ini. Bukan berlebihan kalau matematika disebut sebagai bahasa universal atau kode tentang alam semesta. Richard Feynman pun bilang, mustahil untuk memahami dan menjelaskan keindahan dunia ini tanpa memahami matematika. Begitu pentingnya matematika. Mungkin artinya kitalah yang mesti mulai ngubah cara pandang terhadap matematika. Pertama, dimulai dengan nggak nganggep lagi matematika cuma sekedar ngitung-ngitung dan ngafal rumus aja. Kedua, kita mesti tahu kalau matematika itu bahasa yang punya aturan-aturan jelas, maka biar paham cara pakainya, kita mesti kuasai dulu konsep-konsep dasarnya. Baru dengan gitu, senjata kita akan lengkap dan siap menaklukkan masalah sebesar apapun nantinya. Karena kedepannya senjata matematika itu emang semakin banyak dibutuhin. Banyak yang nganggep kalau belajar matematika itu nggak ada gunanya.
Itu mungkin aja benar kalau kita belajar bidang yang itu-itu aja. Tapi mungkin yang penting bukan mau kerja jadi apa kalau belajar matematika, tapi pekerjaan apa yang butuh kemampuan matematika nantinya. Biar gampang, bayangin ini kayak nyiapin bekal untuk pergi ke hutan yang gelap. Kita nggak tahu makhluk seperti apa yang kita hadapin di depan, makanya mesti nyiapin bekal yang cukup untuk siap ngadepin apapun. Dan percayalah, matematika bakal jadi bahan baku yang bakal dibutuhin untuk bikin senjata apapun nantinya. Sama kayak analogi di awal, jadi ahli matematika itu jadi orang yang bikin alatnya. Alat yang bakal dipakai oleh kita, manusia, untuk nyelesain masalah dan ngerti tentang dunia. Sekarang, lihat keluar jendela. Bayangin gini, kalau seandainya aja matematika nggak pernah kita temukan, semua itu roboh begitu aja. Ya, karena semua itu dibangun oleh matematika. Tanpanya, ilmu-ilmu yang ada kayak fisika, kimia, biologi, bahkan sejarah mungkin gak akan pernah berkembang semaju sekarang. Pada akhirnya, ketakutan yang masih ada sampai awal video tadi, semoga bisa hilang. Sekarang kita tahu kalau matematika itu ada di mana-mana. Matematikalah yang bikin manusia bisa mencatat, menghitung, dan mengukur hal apapun. Karena kita tidak akan pernah memahami sesuatu apabila tidak mengukurnya. Dan inilah kenapa ada satu bidang ilmu yang begitu erat dengan matematika, sebuah bidang ilmu yang ibaratnya jadi detektif yang menyelidiki segala sesuatu yang ada di dunia. Fisika. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya video tersebut, maka berakhirlah pemaparan saya mengenai literasi numerasi ala MNR. Tentu banyak pertanyaan yang Bapak Ibu ingin sampaikan ya, tapi semoga menjadi rasa penasaran supaya minggu depan Bapak Ibu akan ketemu lagi di sesi selanjutnya dan mulai masuk ke metode MNR-nya, yaitu metode pertama, pemberian masalah nyata. Bagaimana membuat matematika lebih terasa real di anak-anak, bagaimana mereka merasa terkait kehidupannya, dan hal-hal lainnya. Seperti apa? Maka ikuti di pertemuan pekan depan. Terima kasih dari saya kembalikan kepada MC kita, Pak Suhardi. Masih ada Pak Suhardi mungkin di sini? Pak. Masih ada. Ya, demikian Pak Suhardi dari saya kembalikan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah kita ikuti bersama penyampaian materi hari ini, brainstorming mengenai metode matematika nalaria realistik ya, bersama dengan Bapak Riki. Harapan kami Bapak Ibu bisa kembali hadir di minggu depan, di hari Rabu lagi ya, Rabu malam. Insya Allah jamnya tetap sama, jam 19.30, kecuali kalau misalnya nanti ada perubahan akan kita sampaikan lewat grup, lewat web juga. Bapak Ibu diusahakan selalu hadir ya, selama 7 kali pertemuan ya, karena nanti sesuai dengan yang disampaikan di web, akan ada sertifikat untuk yang bisa hadir secara penuh dalam 7 kali pertemuan, seperti itu. Jadi harapannya Bapak Ibu bisa selalu hadir selama 7 kali pertemuan supaya bisa dapat sertifikatnya ya. Tidak hanya mendapatkan ilmunya tapi juga mendapatkan sertifikat seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, karena waktunya juga sudah lebih ya, sudah menjelang jam setengah 10. Saya tutup saja untuk Zoom kali ini. Terima kasih banyak untuk Bapak Riki materi hari ini, dan juga terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang telah menyempatkan hadir di Zoom kali ini dan mengikuti pelatihan kali ini. Saya MC undur diri terlebih dahulu dan saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pak. Sami-sami Bu. Sama-sama Bapak Ibu, terima kasih kembali. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Riki. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Bapak Ibu. Pak.